Shalom adik-adik. Hari ini kita ada Kak Herina, ada Kak Deborah, dan ada Bang Nata di sekolah minggu GKPI Imamat Bali. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Pastinya dong ya. Masih sehat ya? Hari ini memuji nama Tuhan harus semangat. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita saat teduh dulu adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Jadi adik-adik, kita harus nyanyi dengan semangat ya. Kalian belum tahu ya, kita boleh nyanyi.
bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini, pada minggu ini adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi adik-adik kami ya Bapa, Engkau buka hati dan pikirannya agar adik-adik kami dapat memahami isi dari firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, firman-Mu ya Bapa, Engkau sertai, juga berkati kakak sekolah minggu dalam menyampaikan firman-Mu, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitabnya. Pada hari ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lukas 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kakak akan bacakan ya, adik-adik baca di rumah juga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan Dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan membahas perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Jadi adik-adik, sebelumnya tahu nggak sih selain yang mau kita bahas perempuan-perempuan pengikut Yesus ini, adik-adik udah tahu belum ke-12 murid Tuhan Yesus? Nah, sebelumnya mari kita baca dulu ya adik-adik. Mari kita baca dari Matius 10 ayatnya yang kedua. Kakak akan bacakan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, selain ke-12 murid Tuhan Yesus, adik-adik, hari ini kakak akan membahas perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan Yesus juga. Nah, diantaranya yang pertama adalah Maria Magdalena. Nah, seperti pada gambar ini, adik-adik, Ibu Maria yang dikenal dengan nama Magdalena, ia mengikut Yesus setelah dilepaskan dan disembuhkan dari 7 roh jahat. Setelah merasakan sembuh, Ibu Maria ini berterima kasih kepada Yesus dengan cara memberikan kekayaannya dan ikut Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Nah, ini dia ya adik-adik. Siapa namanya tadi yang kakak sebutkan? Maria yang disebut Magdalena. Selain Maria, tokoh perempuan pengikut Tuhan Yesus, ada juga nih adik-adik, namanya Yohana. Ibu Yohana ini, seperti pada gambar ini, adalah istri dari Bapak Kuza. Bapak Kuza ini bekerja sebagai bendahara atau pemegang keuangan Raja Herodes. Ibu Yohana ini mengalami sakit adik-adik, namun setelah bertemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Yohana. Seperti Ibu Maria Magdalena, Ibu Yohana juga mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ibu Yohana berterima kasih dengan cara memberikan hartanya, memberikan apa yang dia punya untuk
melayani Tuhan. Dia juga mau mengikut Tuhan seperti Maria. Dia mengikuti pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Nah, adik-adik, siapa tadi yang kedua tokoh perempuan yang mengikut Tuhan Yesus? Namanya Yohana. Nah, tokoh yang ketiga adalah Susana. Nah, seperti pada gambar ini ya adik-adik, Ibu Susana, ia juga menderita sakit hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan Ibu Yohana. Adik-adik, maksudnya Tuhan menyembuhkan Ibu Susana. Ibu Susana juga mau nih berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menolong dan menyembuhkan Ibu Susana. Ibu Susana juga memberikan apa yang dia punya, hartanya untuk sebagai pelayanannya dia untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, Ibu Susana juga ingin menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi perempuan yang mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik siapa tuh namanya tadi yang kakak bilang? Yang ketiga adalah Ibu Susana. Nah, adik-adik masih banyak nih tokoh-tokoh yang lainnya seperti Esther, seperti Sarah, seperti Deborah. Masih banyak perempuan-perempuan, masih banyak pengikut Tuhan yang lainnya yang mau melayani Tuhan, yang bukan hanya laki-laki aja nih kayak ke-12 murid Tuhan Yesus, tapi ada juga tokoh perempuannya. Nah, adik-adik khususnya buat yang perempuan, yang cewek-cewek harus juga seperti Maria, seperti Yohana, seperti juga dengan Ibu Susan dan tokoh-tokoh yang lainnya mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan dengan apa yang dia punya, dia berikan. Sama kayak kita adik-adik, kalau ke gereja kita memberikan persembahan. Nah, persembahan ini kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sama dengan Ibu Maria, Ibu Yohana, Ibu Susana. Mereka juga sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, dia juga mengucap syukur dengan memberikan sebagian hartanya, memberikan apa yang dia punya untuk sebagai alat pelayanan Tuhan. Nah, adik-adik, marilah juga adik-adik, meskipun kondisi seperti ini yang di rumah aja, tetap semangat, tetap sekolah minggu, tetap berdoa, nggak boleh ngeluh, nggak boleh sedikit-sedikit mau main keluar misalnya. Adik-adik harus tetap bersyukur, harus tetap rajin sekolah minggu, walaupun kita belum bisa ketemu sekolah minggu sama-sama. Adik-adik di rumah kita berdoa sama-sama agar nanti semuanya cepat kembali dengan normal, kita bisa kembali bersama-sama sekolah minggu di gereja kembali. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan berdoa, buka tangannya dan tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, pada hari ini ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik kami boleh memahami isi dari firman-Mu Tuhan, boleh melakukannya, boleh menerapkannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Kiranya adik-adik boleh mencontoh perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, walaupun itu sedikit, walaupun itu banyak, tetapi hatinya mau melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan kesehatan adik-adik kami, juga Engkau berkati Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu.
Kiranya minggu depan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan isi dari firman Tuhan tadi, tiba saatnya kita untuk menghafalkan, menyebutkan buku Taurat yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ayo adik-adik, kita mengucapkannya bersama-sama. Adik-adik mengikutinya 5 ya. Buku Taurat yang kelima bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Baik adik-adik, sekarang kita memberi nama Tuhan lagi. Semuanya boleh kami berdiri lagi ya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Kita nyanyi dengan semangat ya. Nah, adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Adik-adik boleh duduk yang rapi, semuanya kembali duduk ya. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan berkat Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang masih dapat kami lakukan di rumah ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah kami hingga pada akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang masih dapat kami rasakan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, dimanapun teman-teman kami berada, teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu, ya Tuhan.
murah rezeki ya Tuhan. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada untuk orang tua kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan biarlah kiranya ibadah kami ini dapat berkenan kepada Tuhan. Tuhan, di atas segalanya itu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan, kami memohon ampun kepadamu agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan layak untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita memasuki persembahan. Adik-adik boleh persiapkan uang persembahannya masing-masing. Dan untuk mengantarkan uang persembahan kita, Kakak akan bacakan ayat Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahannya. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita sama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah